Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini, Fakta Nugraha TV menyajikan sebuah resensi buku dengan judul Bunga Rampai Nahdlatul Ulama Wonosobo 1931 sampai Awal Reformasi. Penulis Kiai Haji Ahmad Musan, Magister Pendidikan Islam. Penerbit Pustaka Alfa, cetakan pertama dengan tahun terbit 2013. Kota terbit Wonosobo. Tebal buku 180 halaman, isi plus 16 halaman pengantar plus 2 halaman cover. Lagi-lagi Bapak Ahmad Musan memberi sentuhan epik pada buku beliau yang kesekian kali. Nuansa sejarah kembali diangkat dan disusun sedemikian rupa menjadi sebuah buku dengan substansi yang luar biasa dalam. Dengan mahirnya, beliau membawa pembaca hanyut dan seolah menyaksikan runtutan sejarah dalam setiap kalimat yang beliau rangkai. Buku berjudul Bunga Rampai ini memiliki 4 bab, di mana masing-masing babnya berisi 2-6 subbab dengan perincian. Bab 1 membahas seputar Wonosobo dan masuknya Islam. Bab 2 membahas tentang pengaruh tokoh Islam. Bab 3 membahas kilas tentang Jamiyah NU. Bab 4 membahas tokoh dan hikmahnya pada NU. Seperti buku sebelum-sebelumnya yang beliau tulis, Wonosobo kembali memfokuskan Wonosobo sebagai pusat penelitian dan NU yang menjadi objek penelitiannya. Jadi mari kita kaji lebih mendalam. Kata Wonosobo dalam tradisi masyarakat Wonosobo berasal dari dua kata, yaitu wana dan saba. Wana berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti sawah, alas atau hutan, sedang saba berarti dikunjungi. Konfigurasi dari makna itu, Wonosobo berarti hutan yang sering dikunjungi. Daerah ini dikenal sebagai bagian dari Temunggungan atau Kabupaten pasca Perang Diponegoro tahun 1825 Masehi. Sedangkan pada masa Kesultanan Yogyakarta, sebagian wilayah ini masuk dalam wilayah Ledok dan Gowong yang secara administratif disatukan dengan Jabarangkah. Mengenai nama Wonosobo saat ini yang menjadi nama kabupaten berasal dari nama Wanasaba dalam kurung Wanusaba, sebuah dusun yang berada di Desa Pelubangan, Kecamatan Selomerto. Dusun ini pada masa Perang Diponegoro dijadikan Temunggungan Wanasaba dengan dipimpin salah seorang temenggung. Pasca Perang Diponegoro oleh pemerintah Belanda sekitar tahun 1832 Masehi, pusat pemerintahan dipindahkan ke utara alun-alun Wonosobo hingga saat ini. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, Wonosobo tidak sekarang saja sebagai suatu wilayah yang sangat penting, baik dari tinjauan geostrategi dan geopolitik dewasa ini. Tetapi sejak dulu Wonosobo merupakan tempat pertama orang-orang yang beragama Hindu pada masa dinasti Wangsa Syailendra yang pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, dengan bukti adanya candi yang berdiri dengan megah di dataran tinggi Dieng. Hal ini membuktikan posisi geografi Wonosobo mempunyai nilai tersendiri sejak abad ke-7. Bila mendengar nama Wonosobo saat ini, maka sejumlah sinonim religius untuk kabupaten yang berhawa sejuk itu segera muncul. Ada yang menyebutnya sebagai kota santri, bahkan ada yang menyebutnya sebagai kota Al-Quran, karena dari salah satu pesantren di kabupaten ini, yaitu Pondok Pesantren Al-Asyariyah yang memiliki ribuan santri, berhasil membuat mushaf besar berukuran 1,5 x 2 meter yang kini berada di Baitul Quran. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga saat ini masih terdapat beberapa pandangan dan mempunyai argumen yang berbeda serta kuat. Pandangan tersebut berkait dengan kapan masuknya agama Islam ke Indonesia, jalur mana yang digunakan, siapa yang menjadi pelaku utama sejarah penyebarannya, serta mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat dan nyaris tidak ada ketegangan dengan keyakinan yang dianut sebelum kedatangan Islam. Namun, beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tentang masuknya Islam dipahami sebagai suatu proses yang dimulai dengan kedatangan Islam, yang disusul dengan penerimaan Islam, dan berakhir dengan pelembagaan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam berarti datangnya seorang orang dari luar daerah menuju ke suatu tempat, dan dalam hal ini mengajarkan agama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan Islam adalah suatu tahap di mana telah terdapat masyarakat, pribumi atau penduduk setempat yang beragama Islam. Sedangkan pelembagaan Islam dimaknai ketika Islam sudah masuk ke dalam struktur masyarakat atau lembaga. Khususnya di Jawa, proses Islamisasi secara struktural setidaknya telah dibentuk oleh beberapa unsur yang saling menunjang, yaitu
Pedagang yang menumbuhkan kantong-kantong Islam di pusat-pusat perdagangan di daerah pesisir, Kesultanan Islam dengan tradisi maritim yang kuat di sepanjang pantai Jawa yang secara bertahap mampu melepaskan diri dari kerajaan Hindu di pedalaman. Kelompok ulama Islam, baik asing maupun pribumi, yang mengisi beberapa pos birokrasi serta memimpin upacara keagamaan di Kesultanan, serta para sufi yang melakukan perjalanan berkeliling ke pedalaman untuk melakukan dakwah ataupun mendirikan pesantren baru di pedalaman. Kesediaan Islam untuk bisa beradaptasi tanpa mengubah secara berarti cara kehidupan lama bukan berarti tanpa ketegangan dan berlaku secara umum. Walaupun tidak sekeras yang terjadi di Sumatera, namun dalam kenyataannya di Jawa mengalami pertentangan terutama antara golongan priai yang berada dalam keraton yang berorientasi ke arah sinkretis dan santri sebagai penganjur Islam. Antara lain, dalam masalah waris semenjak zaman Mataram abad ke-16, kemudian Islam mulai ke daerah Wonosobo pada abad ke-17. Banyak revolusi yang terjadi setelah tahun-tahun tersebut. Di antaranya, perang gerilya antara pasukan Diponegoro dengan sekutu yang nantinya dari sini awal mula Wonosobo dinobatkan sebagai Temenggungan dengan Sejonegoro sebagai bupatinya kurang lebih 1825 Masehi. Lantas, penyebaran Islam yang terjadi masih secara masif, bahkan tahun-tahun setelah itu, kurang lebih 1925, lahirlah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Di dalam buku Bunga Rampai tersebut, sejarah tadi akan diangkat sedemikian apik dengan penyebaran yang luas serta sumber-sumber yang meyakinkan, di mana hal itu menjadi kelebihan tersendiri dari buku tersebut dan layak dan patut sekali menjadi referensi dan sumber rujukan dalam pembelajaran sejarah. Bahkan penyusunannya yang benar-benar rapi serta jelas membuat siapapun yang membacanya tak akan bisa berhenti untuk menggali apa yang beliau tulis dalam buku tersebut. Sayangnya, ada beberapa tulisan yang masih kurang atau terlihat seperti tokoh-tokoh pengaruh Islam dan NU. Namun jangan khawatir, sebab buku ini masih dalam proses revisi yang tentunya akan menambah level keapikan buku tersebut. Nah, dari seluruh bahasan yang tercantum dan terhimpun dalam buku Bunga Rampai tersebut, kami belum menemukan kekurangan yang kompleks entah itu dari segi isi maupun segi penulisan. Namun kami sedikit menyarankan kepada penulis untuk segi penjabaran di tokoh-tokoh pengaruh NU agar diperluas lagi. Namun kekurangan itu tidak sama sekali tak berpengaruh pada isi buku. Hanya saja pembaca akan lebih senang ketika ada tambahan informasi terkait tokoh-tokohnya, karena memang dirasa menarik sekali untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin kurangnya sumber informasi tertulis menjadi alasan tersendiri dari beliau. Sekian konten Fatanugraha TV kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun pelafalan yang salah, silahkan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian konten kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.